Swastiastu. Halo semuanya, baik di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tadi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya ini Putu Mesiatnya Pranita, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nimedes Subaktioni, nomor absen 22. Baik, sekarang lanjut ke materi. Baik, pada materi yang pertama ada identifikasi masalah. Tulislah permasalahan yang muncul pada wacana di atas, yaitu pertumbuhan produktivitas sawit nasional yang terus melemah. Tulislah runusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang telah kalian munculkan. Yaitu yang pertama ada apa yang menyebabkan perbedaan produktivitas sawit nasional yang terus melemah. Yang kedua, apa dampak data nasional dan GAPKI saat permintaan dalam negeri cenderung meningkat. Baik, selanjutnya nomor 2 menetapkan jawaban sementara yang dimana disebabkan berbagai faktor fundamental, yaitu pemakaian varietas unggul bersertifikat praktek agronomi seperti rawat, panen, dan pemupukan. Lalu dampak dari data nasional dan GAPKI saat permintaan dalam negeri meningkat adalah dari pertumbuhan penduduk dan program mendatar Brodesal. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, identifikasi jenis jaringan apa saja yang terdapat pada tumbuhan kelapa sawit yang berperan dalam produksi buah. Jelaskan fungsi masing-masing jaringan tersebut dalam proses produksi buah kelapa sawit. Tumbuhan kelapa sawit seperti tumbuhan lainnya memiliki berbagai jenis jaringan. Jaringan yang paling berperan penting dalam produksi buah adalah yang pertama, jaringan meristem. Terletak di titik tumbuh seperti ujung batang dan akar. Jaringan ini bertanggung jawab untuk pembelahan sel dan pertumbuhan yang memungkinkan pembentukan organ-organ baru, termasuk bunga dan buah. Jaringan ini secara tidak langsung berperan dalam produksi buah karena pertumbuhan primer dan sekunder berasal dari jaringan meristem. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan dasar yang mengisi sebagian besar tumbuhan. Dalam konteks buah kelapa sawit, jaringan parenkim berperan dalam penyimpanan cadangan makanan atau minyak dan karbohidrat dan air. Jaringan parenkim di mesokrap daging atau daging buah adalah tempat utama akumulasi minyak sawit yang berperan hasil produksi utama. Yang ketiga, jaringan sklerenkim, jaringan penguatan yang memberikan dukungan struktural pada buah kelapa sawit. Sklerenkim terdapat pada endokarp atau tempurung yang keras melindungi biji kernel di dalamnya. Meskipun tidak secara langsung memproduksi minyak, jaringan ini penting untuk integritas struktural buah. Baik, pertanyaan yang kedua, berdasarkan pengetahuan Anda tentang jaringan pada tumbuhan, apa yang mungkin terjadi penyebab rendahnya produksi buah kelapa sawit pada perusahaan tersebut? Rendahnya produksi buah kelapa sawit bisa disebabkan oleh berbagai masalah yang berhubungan dengan fungsi jaringan. Di antaranya, yang pertama, gangguan pada jaringan vaskuler atau floem dan silem. Jika floem tersumbat atau rusak, misalnya akibat hama, penyakit dan defisiensi nutrisi, translokasi nutrisi dari daun ke buah akan terhambat. Akibatnya, buah tidak dapat tumbuh optimal dan akumulasi minyak menjadi rendah. Kerusakan pada silem juga dapat menyebabkan kekurangan air yang menghambat fotosintesis dan pertumbuhan secara keseluruhan. Fungsi jaringan parenkim yang tidak optimal. Jika jaringan parenkim pada mesokrap tidak berfungsi dengan baik, misalnya karena kekurangan unsur hara seperti kalium, fosfor, dan boron, kemampuan untuk menyimpan cadangan makanan atau minyak akan menurun sehingga kualitas dan kuantitas buah menjadi rendah. Masalah pada jaringan meristem, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, misalnya kekeringan ekstrem atau suhu terlalu tinggi, dapat merusak jaringan meristem, menghambat pembentukan bunga dan buah baru. Kan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi buah kelapa sawit berdasarkan pemahaman tentang jaringan pada tumbuhan, yaitu yang pertama ada pemupukan berimbang, yang kedua ada pengendalian hama dan penyakit, yang ketiga ada manajemen air yang tepat, dan yang keempat ada penelitian dan pengembangan bibit yang unggul. Kesimpulan dari hasil kerja kami yaitu yang dimana produksi buah kelapa sawit sangat bergantung pada kinerja optimal berbagai jaringan tumbuhan, terutama jaringan vaskuler untuk transportasi nutrisi dan jaringan parenkim untuk penyimpanan minyak. Rendahnya produksi seringkali disebabkan oleh gangguan pada fungsi-fungsi jaringan ini.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat yang kami ucapkan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.